Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Evi Susilawati dengan nomor induk mahasiswa 1905116048 dari kelas PGSDB 2019 dengan nomor absen 17. Di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara saya mengerjakan ujian akhir semester statistika pendidikan yang berbentuk Excel. Di sini saya mengerjakannya dengan menggunakan handphone. Nah, soal yang saya akan bahas di sini adalah membuat tabel frekuensi, mencari rata-rata serta besar peningkatan hasil belajar dan membuat diagram. Diagramnya saya membuat diagram batang. Nah, di sini di layar sudah ada lembar kerja yang udah jadi, lembar kerja saya yang sudah jadi. Nah, karena saya menggunakan HP, jadi saya akan menjelaskan rumus apa aja, seperti apa, bagaimana caranya, itu yang akan saya sampaikan. Karena saya menggunakan HP, cukup susah. Nah, seperti itu. Nah, di sini seperti itu. Di sini udah ada ya nilai-nilainya, nilai siklus 1 sampai siklus 3. Di situ itu sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, nilai KKM yang digunakan ini adalah 70. Sebelum kita mendapati nilai rata-rata serta besar peningkatan hasil belajarnya, di sini kita mencari predikatnya terlebih dahulu. Nah, predikat. Di sini predikat saya menggunakan rumus if, yaitu seperti yang tertera di atas ini. Ini adalah rumus yang saya gunakan. If sama dengan if buka kurung nilai siswa pertama di siklus 1. Nah, itu lebih besar 90, maka sangat baik. Seperti itu, sesuai ketentuan yang udah ditentukan gitu sih. Nah, seperti itu sampai bawah. Karena saya menggunakan HP, jadi saya mengerjakannya satu-satu. Tapi kalau mengerjakannya menggunakan laptop atau komputer, itu tinggal diblok aja. Kalau kita udah ketemu satu di atas, tinggal diblok aja ke bawah, terus enter. Nah, itu langsung muncul tuh nilainya sesuai rumus atau ketentuan yang udah kita tetapkan, udah kita tulis itu tadi, kayak gitu. Selanjutnya saya menggunakan mencari keterangan. Nah, mencari keterangan di sini itu saya sama rumusnya menggunakan rumus if. Tetapi di sini enggak kayak yang tadi itu lebih panjang, ini lebih pendek aja. Ini nilainya jika dia lebih besar dari KKM maka dia tuntas. Nah, jika dia kurang dari KKM maka dia akan dinyatakan belum tuntas, seperti itu. Sama saya mengerjakannya satu-satu karena saya menggunakan HP. Nah, selanjutnya mencari rata-rata. Nah, rata-rata saya menggunakan average. Di sini karena saya dapat siklus 1, jadi saya mencari rata-rata siklus 1 ya. Menggunakan average. Nah, seperti ini. Sama dengan average buka kurung. Saya blok dari nilai siswa 1 sampai 15 di siklus 1 itu saya blok semua, habis itu saya enter. Nah, muncul seperti itu. Karena kita akan mencari peningkatan hasil belajar untuk di siklus selanjutnya berapa persen peningkatan belajar itu naik ke siklus berikutnya, itu saya cari nilai rata-rata di siklus 2. Sama caranya seperti mencari nilai rata-rata di siklus 1, pakai rumus average juga, seperti itu. Ini rumusnya yang di atas nih. Nah, selanjutnya menentukan mencari predikatnya, predikat yang di bawah nih yang udah saya pencet nih. Sama caranya mencari predikat, rumusnya itu sama dengan mencari predikat yang di samping itu tadi ini. Nih, dengan menggunakan rumus if. Sama saja, hanya saja nilai di setiap siswa itu yang udah kita masukkan itu diganti dengan nilai rata-rata. Rata-rata di siklus 1 itu kita ganti di situ, maka muncul. Nah, untuk mencari siswa yang tuntas, selanjutnya mencari siswa yang tuntas. Nah, untuk mencari siswa yang tuntas itu saya menggunakan rumus CONIF. Nah, ini seperti ini.
rumusnya sama dengan count if buka kurung. Nah, ini kenapa bisa H9 kayak gitu? Itu karena predikatnya saya salah. Karena keterangan yang di samping itu, yang samping kanan itu, keterangan yang ada belum tuntas itu saya blok. Nah, setelah itu saya tulis, karena yang dicari siswa yang tuntas, maka saya tulis kriterianya itu tuntas, seperti itu. Selanjutnya adalah siswa yang belum tuntas, sama caranya seperti mencari siswa yang tuntas tadi, hanya saja yang diganti kriterianya aja, sama menggunakan rumus count if. Nah, selanjutnya persentase ketuntasan itu saya caranya itu sama dengan maksudnya siswa yang tuntas itu kan ada 5. Nah, itu saya klik itu, lalu saya bagi 15, terus saya bagi sekali 100%. Nah, karena saya menggunakan HP kemarin itu nilainya pecahan desimal, tapi ini udah saya edit pakai laptop jadi persen dia, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari peningkatan hasil belajarnya itu saya mengerjakannya itu dengan menggunakan rumus ini yang di atas nih. Apa nih kok kayak gini? Nah, itu adalah buka kurung sama dengan buka kurung nilai rata-rata siklus kedua dikurang nilai rata-rata siklus ke-1 terus dibagi nilai rata-rata siklus ke-1 itu tadi. Nah, muncul sama nilai karena saya pakai apa itu betulnya adalah pecahan desimal. Kemarin udah saya coba itu, saya cari nggak ada itu nilai anunya, jadi desimal aja ya sudah. Sini udah saya edit juga di laptop, seperti itu. Selanjutnya adalah frekuensi nih yang di siklus 1 nih. Nah, frekuensi sangat baik itu berapa? Nah, itu caranya saya menggunakan rumus count if. Nah, apa tuh G9 tuh kok kayak gitu? Itu saya blok di bagian ini. Nah, ini predikat ya, saya di predikat itu saya blok, habis itu saya tulis deh keterangannya, karena yang dicari adalah sangat baik, jadi saya tulis kriterianya sangat baik, seperti itu. Sama yang cara mencari frekuensi baik, cukup baik, kurang, sangat baik itu sama saja, hanya kriterianya saja yang diganti, sama aja gunakan rumus count if. Nah, untuk mencari jumlah ini saya menggunakan rumus sum. Nah, seperti di atas itu saya blok dari nilai frekuensi yang pertama sampai sangat kurang itu saya blok. Selanjutnya persentase. Ini saya carinya itu dengan rumus sama dengan, nah itu nilai frekuensinya saya bagi jumlah siswa, karena jumlahnya 15 maka saya bagi 15 terus saya kali 100%. Seperti itu. Ini kemarin juga apa itu namanya, karena gunakan HP jadi pecahan desimal, jadi ini udah saya edit di laptop jadi bentuknya persen seperti itu, tapi caranya seperti itu. Nah, ini bisa ketemu, kita bikin diagram batang. Mana cara bikin diagram batang? Nah, kita blok, lalu kita pilih di sini. Kita sisipkan. Di sini ada bagan. Nih bagan. Kita pilih, karena saya dapat soal yang diagram batang, jadi saya pencet diagram batang itu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau di laptop itu lebih enak lagi. Nah, ini kita chart titelnya tuh bisa diganti ya jadi diagram siklus 1 seperti itu. Itu sih. Nah, kalau di laptop atau di komputer itu enak lagi. Kenapa? Karena untuk membuat diagram kayak gitu itu tinggal diblok aja nih. Apa ya ini namanya? Nah, ini nih yang ada interval kelas ini kolom ini tuh diblok aja semua. Habis itu tinggal dipilih deh diagramnya itu batang sesuai sih sama yang udah ditentukan maksudnya soalnya itu. Seperti itu. Sekian cara kerja saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester statistika pendidikan seperti itu. Ini karena saya menggunakan HP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.